warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Hairunisa Dewanti dengan nomor induk 1802026043, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam B5, akan sedikit menjelaskan tentang aliran usul fiqh serta tokoh-tokohnya dan karya dari tokoh-tokoh. Langsung saja kita ke materi. Ada berapa sih aliran usul fiqh itu? Aliran usul fiqh itu ada 3. Apa aja? Yang pertama, aliran mutakalimin. Mengapa disebut aliran mutakalimin? Disebut aliran mutakalimin karena pakar-pakarnya berasal dari kalangan mutakalimin atau ahli ilmu kalam. Siapa aja sih pakar-pakarnya? Di antaranya ada Imam Al-Juwaini, ada Al-Qadhi Abdul Jabbar, ada Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana sih cara penulisan aliran mutakalimin ini? Cara penulisannya hampir sama seperti Imam Syafi'i, menggunakan cara yang digunakan oleh ilmu kalam. Selanjutnya, apa sih ciri khas dari aliran mutakalimin ini? Ciri khasnya yaitu yang pertama, menggunakan deduksi di dalamnya. Yang kedua, adanya pembahasan mengenai teori kalam. Selanjutnya, apa saja sih kitab yang udah dihasilkan oleh aliran mutakalimin? Kitabnya ada Al-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Yang kedua ada Al-Mutamad oleh Abu Al-Husain. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Aliran Hanafiyah ini merupakan aliran fuqaha karena pencetusnya merupakan fuqaha. Terus kemudian metode pencetusnya adalah Imam Abu Hanifah. Cara yang digunakan yaitu menggunakan cara istiqra terhadap pendapat imam-imam sebelumnya. Kemudian ciri khas dari aliran Abu Hanafiyah itu yang pertama, persoalan hukum yang furu' yang dibahas. Kedua, kaidah yang dibuat bisa berubah. Ketiga, persoalan hukumnya itu nyata. Kemudian kitab-kitab yang udah disusunnya yaitu Al-Usul 1, Al-Usul 2. Ini beda pencetus ya. Terus yang ketiga, Usul Al-Saraski. Yang ketiga, itu aliran mutaakhirin. Ini merupakan aliran yang gabungan antara aliran pertama dan aliran kedua, yaitu aliran mutakalimin dan aliran fuqaha, dan disebut aliran mutaakhirin. Terus cara pembuatannya, aliran mutaakhirin ini mengkombinasikan antara kedua aliran mutakalimin dan fuqaha tersebut. Kemudian ulamanya dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kitab-kitabnya At-Tahrir, terus Musalam At-Tubut. Ya, kita ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir dari keluarga pedagang. Ayahnya bernama Sabit, pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kakeknya Abu Hanifah, Yutsi, adalah pawanan pasukan Muslim saat menaklukkan Irak. Kemudian, ketika Abu Hanifah lahir, dia tumbuh seperti halnya anak kecil pada umumnya. Sejak kecil, dia sudah pandai menghafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya terus-menerus untuk hafalan Al-Quran agar tidak lupa. Kemudian, mazhab ini terbuka kepada ide-ide modern, merupakan mazhab terbesar. Mengapa disebut mazhab terbesar? Karena pengikutnya lebih dari 30%. Kemudian,
apa saja sih dasar-dasar yang digunakan untuk Imam Abu Hanifah? Itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Atsar, Qiyas, Ihtisan, dan Ijma. Lanjut kemudian yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pencetusnya yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu ketika ia disuruh membacakan 31 buah hadis Nabi. Lalu dia mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Kemudian beliau juga menyusun kitab yang diberi nama kitab Al-Muwattato. Dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Kemudian kitab itu ditunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwattato lebih dari 1.000 orang. Kemudian, mazhab Maliki ini dianut oleh 15% umat muslim, yang diantaranya di Afrika Utara dan Afrika Barat. Kemudian pegangan dari mazhab Maliki ini yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini pencetusnya yaitu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini merupakan penghafal Al-Quran pada usia 15 tahun. Dia juga mahir dalam baca tulis hingga dikenal sebagai orang yang tulisannya paling indah. Kemudian ia konsentrasi belajar hadis pada umur 15 tahun. Namun dia sejak kecil juga telah mempelajari hadis-hadis. Kemudian Ahmad bin Hambal ini menikah pada usia 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang sangat melimpah. Kemudian ia mewarisi ilmunya kepada anak-anak dan istrinya. Bahkan dari anak dan istrinya sangat meriwayatkan ilmu dari bapaknya yang sangat banyak. Putranya yang bernama Soli mengatakan bahwa ayahku itu merupakan ayah yang sangat cerdas. Kemudian mazhab Hambali ini didasarkan oleh Al-Quran, hadis marfu, fatwa sahabat, dan qiyas. Mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini adalah salah satu mazhab terbesar agama Islam yang dengan keyakinan mereka pada prinsip dasar imamah dan keadilan ilahi menjadikan perbedaan para pengikutnya dengan pengikut ahlu sunnah. Menurut keyakinan kaum Syiah, Allah telah menentukan pengganti dan suksesi kepemimpinan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Para pengikut mazhab ini terbagi dalam berbagai aliran kelompok, yang mana kelompok yang terpenting darinya adalah Imamiyah, Islamiyah, dan Zaidiyah. Khawarij dinamakan mazhab Khawarij karena mereka yang menganut yaitu mereka yang keluar dari himpunan Islam dan pemimpin kaum muslimin. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Quraib bin Ma'ru'ah. Ajaran-ajaran di mazhab Khawarij ini, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariah Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezoliman. Dan mazhab Zohiriyah. Mazhab ini menolak adanya permisalan atau qiyas, kemudian menolak juga adanya pemikiran pribadi atau ro'i. Di mazhab ini juga tidak menganggap adanya ijma'. Kemudian ulama yang menganut mazhab ini, Daud bin Khalaf, imam dari mazhab
Zohiri ini. Kemudian Muhammad bin Daud. Muhammad bin Daud ini merupakan anak dari Daud bin Khalaf itu. Kemudian Ibnu Arabi, yaitu mustikus sufi. Sekian presentasi atau pemaparan makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.